Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Ada berita baru teman-teman ya terkait dengan demo yang dimana sebenarnya ini adalah agenda global teman-teman ya yang untuk menghancurkan negara kita, yaitu negara Indonesia. Karena kalau kita lihat sekarang gebrakan yang dilakukan oleh presiden kita ini luar biasa. Ini kan jadi itu analisa salah satu juga konten kreator yang menarik untuk kita reaksi. Jadi gimana visi lengkapnya teman-teman? Ini dia. Guys, tahu gak sih setelah kemarin disahkan RUU TNI, katanya sih bakal launching lagi RUU Polri. Jujur ya, gue tuh agak bingung ya, apakah ini bener-bener ke arah agenda global gak sih? Pure strategi negara atau ada korelasi sama geopolitik gak sih? Kebetulan atau memang planning gitu? Karena gini ya, Indonesia itu resmi gabung sebagai anggota BRICS itu kan 6 Januari 2025 kemarin, awal tahun tuh. Tujuan Indonesia masuk BRICS ini tuh supaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Maret kemarin 2025 pas IHSG anjlok, itu kan penyebabnya salah satunya The Fed memutuskan mempertahankan suku bunga acuan gitu di kisaran 4,25 sampai 4,50%. Nah, rupiah itu tuh melemah tuh terhadap dolar AS, itu kan suku bunga tuh jadi tinggi. Negara kayak Indonesia tuh kena dampaknya, dan bahkan dampaknya tuh kayak masa krisis keuangan Asia di tahun 1998. Nah, 20 Maretnya tuh DPR itu resmi mengesahkan RUU TNI. Ingat tapi jangan lupa kalau BRICS itu punya kekuatan militer kayak Rusia, Tiongkok, dan India itu masuk ke dalam daftar militer terkuat di dunia. Nah, ini gue bertanya-tanya ya, apakah Indonesia itu berupaya menyepadankan atau menyeimbangkan aliansi-aliansinya ini? Kemarin itu Bapak Prabowo mengumumkan Indonesia itu bergabung dengan NDB atau itu Development Bank. Ini tuh bank pembangunan yang dimiliki oleh BRICS. Dengan ini tuh Indonesia kayak punya alternatif pendanaan selain dari institusi keuangan kayak IMF dan Bank Dunia, ini punya Barat gitu loh. Apakah TNI dan Polri itu sebenarnya dipersiapkan buat menghadapi tantangan global dan geopolitik yang semakin kompleks gak sih? Dampaknya ke ekonomi kayak mana menurut lo? Coba komen ya, gue pengen tahu perspektif lo. Tolak RUU TNI, isu yang sedang ramai diserukan oleh masyarakat dalam merespon pengesahan RUU TNI oleh DPR RI. Tapi di sini aku akan membahas dari dua perspektif. Pertama, motif pemerintah dalam mengesahkan RUU TNI. Kedua, keresahan perspektif masyarakat. Sebenarnya apa sih isi poin dari RUU TNI? Aku menangkap ada 3 poin penting di sini. Yang pertama, militer bisa menduduki 14 kementerian atau lembaga sipil yang sebelumnya hanya 10. Artinya, ada penambahan 4 lembaga sipil yang bisa diduduki oleh militer aktif. Di antaranya BNPB, BNPT, BNPP, Bakamla, dan Kejakri yang khusus dalam tindak pidana militer. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya penambahan lembaga sipil itu masih dalam bidang yang sama, yaitu terkait tentang pertahanan. Jadi masih align dengan fungsi militer itu sendiri. Kedua, penambahan tugas OMSP, operasi militer selain perang. Di antaranya penanggulangan ancaman cyber dan melindungi warga serta keamanan nasional di luar negeri. Di mana make sense ya, mengingat kejahatan cyber di era kini semakin meningkat. Kalau dilihat dari perspektif motif pemerintah, kebijakan ini bisa memperluas peran TNI dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya skill respon cepat TNI dalam situasi krisis. Namun, dari perspektif keresahan masyarakat, ada perbedaan kultur dan pendekatan yang bisa mempengaruhi fleksibilitas serta ruang demokrasi di lembaga sipil semakin menyempit. Ada juga ketakutan mengurangi kontrol sipil terhadap militer yang berpotensi menciptakan sistem pemerintahan yang otoriter kalau tidak diawasi dengan ketat. Ketiga, penambahan batas usia pensiun untuk TNI. Apa sih sebenarnya motif pemerintah untuk kebijakan ini? Nama gue Fanya, generasi Z. Kalau gue Akbil, gue Gen Z. Nama aku Aikal Saragi. Aku generasi Z. Gue Dava sebagai Gen Z. Kepada pemerintah Indonesia, dengarkanlah rakyat Indonesia dalam membuat kebijakan. Kami tentunya menuntut dan mendesak pemerintah untuk segera mencabut RUU tersebut karena RUU tersebut berpotensi menjadi RUU karet yang menjadi mobilisasi TNI terhadap masyarakat sipil seperti itu. Seluruh rakyat yang merasa menjadi bagian dari Indonesia, di sini UU yang sudah disahkan tidak boleh dilaksanakan. Karena apa? Tidak sesuai dengan input dari masyarakat. Untuk rakyat Indonesia, hari ini Indonesia benar-benar gelap. Kalau kalian melihat bahwa Indonesia tidak gelap, percayalah, di saat RUU TNI coba disahkan, ekonomi kita juga sedang tumbang, IHSG kita turun. Selama Prabowo menjabat, 151 hari Prabowo menjabat, 171 hari anggota DPR menjabat, turun 27,7%, nyaris 30%, dan itu tidak bisa dikatakan ekonomi kita baik-baik saja. Jadi
untuk rakyat Indonesia, Indonesia sedang gelap. Ya kalau untuk pesan kita sebagai mahasiswa tentu nggak akan berhenti untuk melawan dan juga untuk berjuang, karena jelas ini adalah cita-cita reformasi 98 dan juga untuk rasa kekecewaan kita juga sebagai mahasiswa, maka kita akan turun terus ke jalan dan juga untuk mungkin akan melakukan kajian-kajian lagi lebih taktis dan strategis untuk supaya undang-undang TNI ini bisa dicabut. Dan mungkin bagi masyarakat Indonesia, pesan dari aku sih sebenarnya lebih ke arah semangat gitu untuk memperjuangkan hal-hal yang kayak gini, semangat buat terus membuktikan dan mendorong Indonesia ke arah yang lebih baik kayak gitu. Bu, ini kita menyampaikan atas nama DPD PD Perjuangan Jabar. Teman-teman mahasiswa yang kemarin melakukan aksi, menyampaikan ide gagasannya, menyampaikan pendapatnya, yang korban ini mendapat atensi khusus dari Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri, sehingga kami ditugaskan untuk menengok. Kami berharap korban bisa normal kembali. Tadi sudah bicara dengan Wakil Direktur Rumah Sakitnya. Insya Allah biaya nanti kita akan bantu begitu ya dengan sebaik-baiknya. Yang penting teman-teman mahasiswa yang hari ini menjadi korban bisa pulih dan normal kembali. Dan kami berpesan mudah-mudahan ini tidak terulang lagi kepada teman-teman di mahasiswa. Tetap semangat begitu menyampaikan ide gagasannya, dan kami juga meminta aparatur untuk tidak arogan dan represif begitu ya. Oh, mainnya kayak gitu ya. Jadi dijenguk begitu ya. Jadi sudah jelas, karena kemarin juga kita lihat sendiri bahwa yang ikut orasi ya kita tahu. Tapi dalam demo-demo sebelumnya, waktu si itu tuh ngejabat ya, berada di pemerintahan begitu, nggak ada tuh yang begini-begini ya, aman gitu. Kalaupun ada ya cepat selesai begitu ya. Orang-orang yang sudah mempelajari pergerakan ya memang begini mungkin ya. Sekarang ini dibuat kacau karena salah satu anak kesayangan kemarin terlibat gitu ya. Entah lu mau peduli atau enggak, tapi semisal RUU Polri ini sampai disahkan, gue jamin hidup lu nggak bakal aman. Kenapa? Sini gue jelasin. Kalian tahu kan kemarin revisi UU TNI yang menjadi momok besar di masyarakat? Hari ini RUU Polri lagi digodok oleh pemerintah. Dan ada 3 hal yang menjadi ketakutan kenapa revisi UU Polri ini harus ditolak oleh semua masyarakat Indonesia. 1, yakni pasal 16 ayat 1 Ki, yang dimana polisi bisa nih membatasi ruang akses cyber masyarakat demi keamanan dalam negeri. Lu bayangin kemarin-kemarin akhirnya lu gak bisa nonton orang-orang yang bisa menyuarakan pendapatnya dia. Malah lu sekarang dengerin dengan buzzer-buzzer seperti siapa? Deddy Corbuzier, seperti Alejandra dan lain-lain. Dan akhirnya lu sebagai masyarakat gak bisa nih menerima penjelasan ataupun informasi yang jelas dan clear bahwasanya Indonesia sedang gak baik-baik aja di sana. Yang kedua yakni pasal 16B, di mana polisi punya kewenangan untuk membatasi kegiatan-kegiatan tertentu. Semisal kalau lu ngebuat diskusi dan membahas permasalahan dalam negeri, lu bisa aja diboikot, dibubarin, atau bahkan dicegah diskusinya. Itu sama aja seperti kalau lu kembali ke era Orde Baru bisa. Yang ketiga, pasal 14 ayat 1, di mana polisi punya kewenangan dalam menyadap bahkan tanpa izin. Lu bayangin nih, semisal ada orang yang gak dikenal masuk ke rumah lu, membongkar-bongkar isi di dalam rumah lu tanpa seizin lu. Lu bayangin masyarakat Indonesia yang akhirnya gak punya privasi karena perkara revisi UU Polri ini yang menyesatkan bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Dari 3 hal yang udah gue jabarin, yakin masih mau gak peduli? Yakin masih mau diam aja? Emang lu mau privasi lu bakal diurus polisi? Kalau lu gak mau, sini kita sama-sama tolak revisi UU TNI Polri. Kenapa mahasiswa demonstrasi Indonesia gelap? Karena ini merupakan ancaman terhadap pendidikan di Indonesia. Kemudian banyak orang-orang yang akan di PHK, banyak orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang ketiga, kebijakan efisiensi anggaran ini berlaku dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa saja tuntutan-tuntutan dari mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia? Setidaknya yang pertama, mencabut Impres nomor 1 tahun 2025 karena telah mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Banyak sektor-sektor publik yang esensial kemudian dipotong di situ. Kemudian yang kedua, dalam UU Minerba membuka celah kepada perguruan tinggi untuk mendapatkan pemasukan dari industri ekstraktif. Ini akan menghancurkan marwah akademik itu sendiri. Kemudian yang ketiga, cairkan tukin dosen, cairkan tukin tenaga kependidikan. Kemudian yang keempat, evaluasi secara total makan bergizi gratis. Oke lah, mereka dapat makan siang secara gratis siangnya, tapi malamnya mereka nggak dapat makan. Karena apa? Karena orang tuanya di PHK. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah stop mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis yang tidak berbasis pada riset ilmiah. Seakan-akan pemerintah menjadi heroik di akhir cerita. Terima kasih Fawaz, Ketua BEM FHUI. Dan itulah
adik-adikku sekalian, para mahasiswa, Anda itu semua keren. Jadi bagi bapak-bapak TNI dimanapun panjenengan berada, silakan untuk kembali ke barak masing-masing atau ke rumah masing-masing boleh. Karena tugas-tugas Anda semua nanti akan digantikan oleh para mahasiswa-mahasiswi yang terhormat yang saat ini lagi demo. Katanya TNI kembalikan ke barak. Jadi pulang aja Pak, mau lebaran. Tugas Anda di perbatasan, terus di pinggiran-pinggiran, batas-batas negara, di pedalaman itu akan digantikan oleh para mahasiswa yang terhormat dan yang pintar-pintar itu. Mahasiswa, ya Allah, mahasiswa. Hei. Yang aneh adalah ketika mahasiswa justru menjadi jongosnya para pejabat korup. Siapa yang resah dan gelisah kalau bukan pejabat korup? Gak mungkin rakyat. Rakyat ini diberi makan bergizi gratis, ya terima kasih lah. Subsidi tidak dicabut, ya terima kasih lah. Refocusing anggaran yang biasa dijadikan bancaan oleh para pejabat korup kemudian sekarang dialihkan untuk pembangunan jalan, untuk tambahan makan bergizi gratis, ya kan? Untuk perbaikan sekolah-sekolah yang mau ambruk. Seharusnya mahasiswa itu seharusnya setuju. Demo dia. Membela para koruptor, membela para pejabat korup. Memalukan mahasiswa. Sekarang rakyat tidak lagi percaya pada mahasiswa jikalau tindakan perilaku kalian justru tidak membela kepentingan rakyat tapi membela para pejabat korup. Sungguh memalukan oknum mahasiswa. Tidak ada UKT dipangkas, kaitan dengan pendidikan tidak ada dipangkas. Yang tidak boleh dipangkas adalah belanja pegawai. 1, 2, kaitan dengan bansos. Yang ketiga tentang pendidikan sudah dijelaskan Bang Hasban Hasbi. Kalian hanya mencari alasan. Yang sudah kelihatan, sekarang sudah beredar, ya, ada oknum mahasiswa bagi-bagi uang, sudah kelihatan. Sekarang zaman digital. Kalian tidak membela kepentingan rakyat, tapi kalian membela kepentingan para pejabat-pejabat korup. Sungguh memalukan. Oleh sebab itu saya katakan kampus harus tetap kritis. Tetapi saya mulai dengan pernyataan kritis itu harus tetap objektif melihat situasi sehingga memuji dan mengapresiasi apa yang dikerjakan oleh pemerintah sudah baik ya kita puji. Yang tidak baik ya kita luruskan. Maka saya katakan Anda jangan sekali-kali menjadi nihilis. Mengatakan semua yang dikatakan pemerintah, dilakukan pemerintah salah. Enggak, banyak yang bagus. Gitu, banyak yang bagus. Jangan nihilis. Jangan juga sampai fatalis menyatakan ya udahlah terserah kita ndak bisa apa-apa udah diem aja. Itu juga tidak boleh. Menganggap semuanya salah lalu ngamuk-ngamuk gitu karena nihilis atau fatalis. Serahkan aja lah ke pemerintah. Sudah ndak bisa diingatkan, terserah aja kita nerima aja apa yang mau kita terjadi pada kita tuh terserah, pemerintah punya tanggung jawab. Buat kalian yang tidak pernah hidup di bawah rezim militer, mungkin keperluan untuk menolak kembalinya tentara dalam kehidupan sipil itu terasa seperti bukan sesuatu. Tetapi kalau kamu pernah tahu sedikit, pernah belajar sejarah tentang bagaimana militer hidup dalam seluruh kehidupan sipil kita, kamu akan berpikir 2 kali untuk mengiyakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan mengembalikan kembali jabatan-jabatan sipil dipegang oleh militer. Teman-teman sekalian, ini bukan perkara personal. Ini bukan perkara kita membenci satu grup atau menolak satu grup. Yang ingin kita kokohkan adalah apa yang disebut dengan supremasi sipil. Apa itu supremasi sipil? Supremasi sipil adalah satu gagasan, satu prinsip bahwa kehidupan publik, bahwa kehidupan politik, bahwa kehidupan demokrasi mesti dikendalikan dan dipegang oleh kaum sipil. Mengapa kehidupan demokrasi dan kehidupan politik, ketatanegaraan mesti dipegang oleh kaum sipil?
tidak boleh dipegang oleh militer. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Satu alasan saja, saudara-saudara. Karena kaum militer adalah orang yang memegang senjata. Orang yang memegang senjata, orang yang mengendalikan, mendominasi alat-alat kekerasan negara, tidak boleh mengendalikan kehidupan sipil lagi. Kenapa? Karena senjata tidak bisa diajak berdebat. Senjata tidak bisa diajak berdialog. Sementara demokrasi, sementara kehidupan ketatanegaraan harus berbasis pada dialog yang rasional. Itu sebabnya kita pada waktu reformasi mau mengembalikan kembali tentara ke barak. Bukan karena kita membenci tentara. Kita mencintai tentara. Tentara yang apa? Tentara yang profesional untuk menjaga pertahanan Indonesia. Tapi kita tidak menghendaki tentara masuk ke dalam kehidupan politik. Kenapa? Karena itu akan membawa kehidupan sipil kita ke dalam mara bahaya. Kenapa? Karena tadi yang saya katakan, tentara adalah kelompok sosial yang diberikan tugas untuk memegang senjata. Dan senjata tidak pernah kompatibel dengan demokrasi. Senjata tidak pernah kompatibel dengan kehidupan sipil. DPR jebol guys. Teman-teman mahasiswa Trisakti berhasil menjebol gerbang DPR. Kita ada di gerbang Pancasila. Hari ini kita buktikan bahwa 26 tahun reformasi kita kembali bisa menduduki gedung DPR. Dulu 4 abang-abang kita mati karena anggota dewan perwakilan rakyat dan rezim otoriter Orde Baru. Hari ini Jokowi menjelma sebagai rezim otoriter. Dia bukan anak tukang kayu, tapi dia anak tukang tipu. Bagaimana kawan-kawan yang sebuah reformasi kami dari kepresidenan besar Trisakti menolak revisi undang-undang TNI dan Polri. Karena hal tersebut berpotensi berfungsi ABRI. Selamat kawan-kawan. Jadi segitu teman-teman ya, dua sisi ya, biar saya tidak dibilang saya ini buzzer salah satu ya. Saya tampilkan sekarang, silakan penonton saya, subscriber saya yang sangat saya sayangi begitu ya, bisa menganalisa ya. Dan analisa dari subscriber saya itu keren-keren. Nah, Anda bisa lihat ke arah mana kita harus sebenarnya memihak ya. Intinya dulu itu kenapa ada pergerakan tahun 98 itu kita tahu sendiri. Dan saya yakin kok yang hidup di tahun 70 ke 80 awal 90 itu tahu kok bagaimana kita hidup dengan damai di situ ya. Paling yang panas ya orang-orang dari anak cucu si partai dulu yang sempat begitu ya. Kemudian para pengusaha-pengusaha yang tidak bisa leluasa begitu. Para etnis yang tidak jelas begitu ya. Tapi sudahlah betul ya. Intinya kita sebagai negara Indonesia, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, harus tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.